Bisakah kebencian yang paling kelam berubah menjadi cinta dan iman yang paling tulus? Mungkinkah seorang wanita yang dulu berdiri di puncak kesombongan jahiliyah, yang mengobarkan perang, menuntut darah sang singa Allah Azza wa Jalla, dan dikenal sebagai simbol kebencian, kini justru menunduk di hadapan orang yang paling ia benci, mengucap syahadat dengan air mata, lalu menutup hidupnya sebagai pembela panji tauhid. Inilah kisah nyata Hindun binti Utbah. Sebuah perjalanan luar biasa dari gelapnya dendam menuju cahaya hidayah. Sebuah kisah yang membuktikan tidak ada hati yang terlalu keras bagi rahmat Allah Azza wa Jalla untuk menembusnya. Di jantung kota Mekah, di tengah denting pasir yang diterbangkan angin gurun, hiduplah seorang wanita yang namanya terukir abadi dalam sejarah. Ia bukan sekadar wanita biasa, ia adalah Hindun binti Utbah. Darah bangsawan mengalir kental di nadinya. Ayahnya, Utbah bin Robi'ah, adalah salah satu pemimpin terbesar dan paling dihormati dari suku Quraisy, seorang tokoh dari suku Bani Abd Syams. Hindun tumbuh dalam kemewahan dan kekuasaan. Sejak belia, ia telah menunjukkan karakter yang luar biasa kuat, otak yang cerdas, lidah yang setajam pedang, keberanian yang menyaingi para ksatria, dan harga diri yang menjulang setinggi langit. Ia juga dikenal karena kecantikannya dan kemampuannya bersyair, sebuah keahlian yang sangat dihargai dalam masyarakat Arab kala itu. Dalam struktur sosial Mekah yang kaku, Hindun adalah simbol kemuliaan dan kehormatan jahiliyah. Ia adalah wanita terpandang di antara yang paling terpandang, sosok yang pendapatnya didengar, dan kehadirannya disegani. Lingkungan yang membentuk Hindun adalah Mekah di puncak era jahiliyah. Kota ini bukan hanya kota perdagangan yang sibuk, tetapi juga pusat spiritual dan jantung paganisme bagi seluruh jazirah Arab. Ka'bah yang mulia, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihimassalam, telah dinodai dengan ratusan berhala. Lata, Uzza, dan Manat adalah patung-patung utama yang disembah. Dan ayah Hindun, Utbah, adalah salah satu penjaga utama tradisi leluhur ini. Fanatisme kesukuan atau asobiyah adalah napas kehidupan mereka. Kesetiaan tertinggi bukanlah kepada kebenaran, melainkan kepada suku dan nenek moyang. Kemuliaan diukur dengan kekayaan, jumlah keturunan laki-laki, dan kemampuan berperang. Dalam dunia yang keras inilah, Hindun ditempa. Keyakinannya pada berhala-berhala itu begitu mendalam, karena baginya, mereka adalah simbol identitas, kehormatan, dan supremasi kaumnya. Sebuah insiden dalam pernikahan pertamanya dengan Al-Faqih ibn al-Mughirah dari suku Bani Makhzum, seorang pemuda bangsawan Quraisy, menunjukkan dengan jelas betapa kuat karakter dan harga dirinya. Suatu hari, Al-Faqih menuduh Hindun telah berbuat curang setelah melihatnya tertidur di tenda dan kemudian mendapati seorang pria yang ternyata adalah pelayan yang kelelahan dan tertidur, berada di dekatnya. Tanpa ragu, Al-Faqih yang terbakar cemburu dan amarah langsung mengusir Hindun kembali ke rumah ayahnya. Ini adalah aib besar dalam masyarakat yang sangat menjunjung tinggi kehormatan. Bagi wanita lain, tuduhan ini mungkin akan menghancurkan hidupnya selamanya. Namun, Hindun bukanlah wanita biasa. Ia tidak menangis meratapi nasib. Ia bangkit dengan amarah yang menyala-nyala karena harga dirinya telah diinjak-injak. Hindun segera menemui ayahnya, Utbah bin Robi'ah. Ia tidak membela diri dengan tangisan, tetapi dengan tuntutan. "Wahai ayah," serunya dengan suara bergetar namun tegas, "Al-Faqih telah menuduhku dengan tuduhan keji. Jika apa yang dituduhkannya itu benar, maka bunuhlah aku agar aib ini sirna. Namun jika aku tidak bersalah demi Lata dan Uzza, engkau harus membersihkan namaku di hadapan seluruh Arab." Utbah, seorang yang bijak dan sangat mencintai putrinya,
tahu betul watak Hindun. Ia percaya pada kesucian putrinya. Untuk membuktikan hal ini secara adat, Utbah membawa Hindun dalam perjalanan jauh ke seorang dukun atau peramal di Yaman, yang dipercaya bisa membedakan kebenaran dari kebohongan. Ini adalah pertaruhan besar atas nama baik keluarga mereka. Setibanya di hadapan dukun tersebut, setelah melalui serangkaian ritual, sang dukun menatap Hindun dengan tajam dan akhirnya menyatakan keputusannya di hadapan Utbah dan Al-Faqih. Ia berseru, "Berdirilah wahai wanita suci yang mulia, engkau bersih dari segala tuduhan, dan sungguh engkau akan melahirkan seorang raja." Mendengar pernyataan ini, Utbah bin Robi'ah merasa lega dan bangga luar biasa. Harga diri keluarganya telah pulih. Al-Faqih yang menyaksikan kebenaran terungkap, segera menyesal dan meminta Hindun untuk kembali padanya. Namun, Hindun yang harga dirinya telah terluka, menatapnya dengan dingin dan menolak mentah-mentah. Ia telah membuktikan kesuciannya, dan ia tidak sudi kembali kepada pria yang telah meragukannya. Ia pun bercerai dari Al-Faqih, kembali ke Mekah dengan kepala tegak, statusnya sebagai wanita terhormat semakin kokoh. Tak lama setelah kejadian itu, Hindun binti Utbah menjadi wanita yang paling diincar oleh para pemimpin Quraisy. Ia akhirnya memilih untuk menikah dengan Abu Sufyan ibnu Harb, pemimpin dari suku Bani Umayyah, yang juga merupakan salah satu klan paling kuat dan kaya di Mekah. Ini bukan sekadar pernikahan biasa. Ini adalah aliansi politik yang dahsyat. Keduanya adalah sosok yang ambisius, cerdas, dan sama-sama memegang teguh tradisi jahiliyah. Mereka menjadi pasangan emas di Mekah, simbol dari kekuatan dan kemapanan Quraisy. Dari pernikahan inilah lahir Muawiyah bin Abi Sufyan, sosok yang kelak akan memenuhi nubuat sang dukun sebagai seorang raja. Kehidupan Hindun kini berada di puncaknya. Ia adalah istri dari pemimpin terkuat, ibu dari calon pemimpin, dan penjaga kehormatan paganisme Mekah. Tepat di tengah hegemoni kekuasaan Hindun dan Abu Sufyan inilah, sebuah suara baru mulai terdengar di lorong-lorong Mekah. Suara itu datang dari seorang pria dari suku yang lain, Bani Hashim, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia membawa pesan tauhid, ajaran untuk menyembah satu Tuhan, Allah Azza wa Jalla, dan meninggalkan semua berhala yang selama ini menjadi sandaran hidup Hindun. Ajaran ini tidak hanya mengancam keyakinan spiritual Hindun, tetapi juga seluruh tatanan sosial, politik, dan ekonomi yang dikuasai oleh keluarganya. Islam dianggap menghina Tuhan-Tuhan mereka, merendahkan martabat nenek moyang mereka, dan menyamakan derajat budak dengan tuannya. Bagi Hindun, ini bukan sekadar perbedaan teologi. Ini adalah deklarasi perang terhadap segala sesuatu yang ia yakini dan ia perjuangkan. Dari sinilah, kebencian Hindun terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya mulai berakar, tumbuh subur, dan kelak akan meledak dalam salah satu tragedi paling memilukan dalam sejarah Islam. Dakwah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin membelah Mekah. Para pengikutnya, yang terdiri dari budak, orang-orang lemah, hingga beberapa bangsawan yang tercerahkan, menjadi sasaran penyiksaan brutal dari kaum Quraisy. Hindun dan suaminya, Abu Sufyan, berada di garis depan penindasan ini. Mereka menggunakan segala pengaruh, kekayaan, dan kekuasaan mereka untuk menghentikan agama baru ini. Puncaknya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya terpaksa melakukan hijrah, meninggalkan tanah air mereka menuju Yasrib, yang kemudian berganti nama menjadi Madinah. Bagi para pemimpin Quraisy, hijrah ini bukanlah akhir dari masalah, melainkan awal dari mimpi buruk. Kaum muslimin kini tidak lagi menjadi minoritas yang tertindas. Mereka telah membentuk sebuah entitas politik dan militer yang mandiri.
sebuah negara kota yang mengancam jalur perdagangan vital Mekah ke Syam. Ketegangan mencapai puncaknya pada tahun kedua setelah hijrah. Sebuah kafilah dagang besar Quraisy yang pulang dari Syam, syarat dengan kekayaan, dipimpin oleh Abu Sufyan sendiri. Kaum muslimin di Madinah, yang hartanya telah dirampas oleh Quraisy saat mereka hijrah, melihat ini sebagai kesempatan untuk mengambil kembali sebagian dari apa yang telah dicuri dari mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memimpin pasukan untuk mencegat kafilah tersebut. Abu Sufyan, seorang ahli strategi yang licik, mencium bahaya ini. Ia segera mengubah rute kafilahnya menyusuri pantai, dan yang lebih penting, ia mengirim seorang utusan berkuda bernama Damdam Al-Ghifari untuk memacu kudanya tanpa henti ke Mekah, membawa pesan darurat. Utusan itu tiba di Mekah dalam keadaan dramatis, merobek-robek pakaiannya dan memotong telinga untanya, tanda bahaya tertinggi, sambil berteriak, "Wahai segenap Quraisy, kafilah kalian, harta kalian, Abu Sufyan dalam bahaya dicegat Muhammad dan pengikutnya. Tolong, tolong." Seketika Mekah pun gempar, kemarahan dan harga diri kesukuan meledak. Para pemimpin Quraisy didorong oleh kebencian yang telah mendarah daging, segera mempersiapkan pasukan perang terbesar yang pernah mereka kumpulkan. Hindun binti Utbah, sebagai istri pemimpin kafilah dan putri dari pemimpin Quraisy, menjadi agitator utama. Ia tidak tinggal diam di rumah. Ia berjalan di antara para pemuda Quraisy, membakar semangat mereka dengan syair-syair yang membangkitkan amarah. Ia mengingatkan mereka akan kehormatan yang diinjak-injak, berhala-berhala yang dihina, dan tatanan sosial yang diancam. Ayahnya, Utbah bin Robi'ah, pamannya, Syaibah bin Robi'ah, dan saudara laki-lakinya, Al-Walid bin Utbah, semuanya adalah tokoh sentral dalam persiapan perang ini. Mereka adalah simbol kebanggaan Bani Abdusyams. Hindun melepas mereka dengan harapan mereka akan kembali membawa kepala Muhammad dan para pengikutnya. Pasukan Quraisy yang berjumlah sekitar 1.000 orang, dengan perlengkapan perang lengkap, bergerak dengan sombong menuju tempat yang mereka duga kaum muslimin berada. Sementara itu, Abu Sufyan berhasil meloloskan kafilah dagang dan mengirim pesan susulan bahwa harta mereka telah aman. Ia menyarankan agar pasukan Quraisy kembali ke Mekah karena tujuan awal untuk menyelamatkan kafilah sudah tercapai. Namun, Abu Jahal alias Amr bin Hisham, pemimpin utama faksi garis keras Quraisy, dengan angkuh menolak. "Demi Lata dan Uzza," serunya, "kita tidak akan kembali sebelum kita tiba di Badr, menyembelih unta, berpesta pora, dan minum khamr. Biar seluruh Arab mendengar bahwa Quraisy telah keluar, dan Muhammad tidak akan pernah berani macam-macam lagi." Keputusan arogan inilah yang menggiring mereka pada takdir mereka di lembah Badr. Pada tanggal 17 Ramadan, dua pasukan bertemu. Pasukan Muslim yang hanya berjumlah sekitar 313 orang, dengan perlengkapan seadanya, harus berhadapan dengan pasukan Quraisy yang 3 kali lipat lebih besar dan bersenjata lengkap. Sesuai tradisi perang Arab, pertempuran diawali dengan duel 3 lawan 3. Dari pihak Quraisy, tampil 3 ksatria terbaik mereka. Utbah bin Robi'ah, ayah Hindun, Syaibah bin Robi'ah, paman Hindun, dan Al-Walid bin Utbah, saudara Hindun. Mereka adalah jantung kebanggaan keluarga Hindun. Dari pihak Muslim, maju 3 pahlawan dari Ahlul Bait, Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, dan Ubaidah ibn al-Harith, sepupu Nabi. Duel berlangsung cepat dan brutal. Hamzah langsung menebas Syaibah hingga tewas. Ali berhasil membunuh Al-Walid. Utbah, ayah Hindun, berduel sengit dengan Ubaidah hingga keduanya terluka, sebelum akhirnya Hamzah dan Ali membantu Ubaidah dan menewaskan Utbah. Dalam hitungan menit, 3 pilar utama keluarga Hindun, ayah,
paman, dan saudaranya telah rubuh bersimbah darah di padang pasir Badr. Kematian mereka, terutama di tangan Hamzah dan Ali, menjadi pukulan telak yang meruntuhkan moral pasukan Quraisy. Pertempuran besar pun berkecamuk, dan dengan bantuan Allah Azza wa Jalla, pasukan Muslim yang kecil berhasil meraih kemenangan gemilang. Pasukan Quraisy porak-poranda. 70 pemimpin mereka tewas, termasuk musuh bebuyutan Nabi Abu Jahal, dan 70 lainnya ditawan. Ketika berita kekalahan yang memalukan ini sampai di Mekah, kota itu dilanda duka yang mendalam. Namun, bagi Hindun binti Utbah, ini bukan sekadar kekalahan politik atau kesedihan biasa. Ini adalah luka pribadi yang menganga. Dunianya hancur. Ia tidak meratap atau menangis seperti wanita lain. Kesedihannya telah bermetastasis menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap, sebuah sumpah dendam yang membara, yang tidak akan padam sebelum ia membalas kematian orang-orang yang dicintainya. Dan satu nama yang paling ia incar adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, sang singa Allah yang telah merenggut nyawa ayah dan pamannya. Mekah pasca Badar adalah kota yang terluka. Tidak ada rumah di kalangan bangsawan Quraisy yang tidak meratapi kematian seorang ayah, saudara, atau pamannya Hindun. Namun, di antara semua duka, duka Hindun binti Utbah adalah yang paling membara. Ia menolak untuk menangis atau meratap secara terbuka, sebuah tradisi yang biasa dilakukan wanita Arab. Baginya, air mata akan memadamkan api, padahal yang ia inginkan adalah api itu terus berkobar hingga dendamnya tuntas. Diriwayatkan bahwa ia bersumpah tidak akan menyentuh minyak wangi atau mendekati suaminya, Abu Sufyan, sampai pembalasan atas kematian ayah, paman, dan saudaranya telah dilaksanakan. Sepanjang tahun itu, rumah Hindun menjadi pusat dari propaganda perang. Ia tak henti-hentinya menyenandungkan syair-syair ratapan yang membakar amarah, mengingatkan kaum Quraisy akan aib yang harus mereka tebus di Badr. Ia menggunakan seluruh pengaruhnya sebagai wanita terpandang untuk memastikan bahwa Quraisy tidak akan tinggal diam. Abu Sufyan, yang kini menjadi pemimpin tertinggi Quraisy setelah tewasnya Abu Jahal dan Utbah, segera menggalang kekuatan. Ia kumpulkan dana dari laba kafilah dagang yang berhasil ia selamatkan sebelum Perang Badr, dan mempersiapkan pasukan 3 kali lipat lebih besar. 3.000 prajurit infanteri, 200 pasukan kavaleri pimpinan Khalid bin Walid, dan 700 tentara berbaju zirah. Ini adalah pasukan balas dendam. Namun, Hindun punya rencana balas dendamnya sendiri. Sebuah misi yang lebih personal dan lebih kelam. Ia tahu target utamanya, Hamzah bin Abdul Muthalib, adalah petarung terhebat. Menghadapinya di medan laga secara langsung adalah misi bunuh diri. Ia butuh seorang spesialis. Ia kemudian memanggil seorang budak Habasyah bernama Wahsy bin Harb, milik Jubair bin Mut'im. Wahsy adalah seorang ahli lempar lembing yang tiada tandingannya. Bidikannya hampir tidak pernah meleset. Hindun memanggil Wahsy dan menatap mata budak itu dengan tatapan tajam. Ia tidak menawarkan idealisme atau kehormatan suku. Ia menawarkan sesuatu yang paling diinginkan oleh seorang budak, kebebasan. "Wahai Wahsy," kata Hindun, "ikutlah berperang bersama kami. Aku tidak peduli dengan yang lain. Jika engkau bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib untuk membalaskan dendam ayahku, maka engkau bebas. Engkau akan kumerdekakan, dan akan kuberikan engkau emas dan perhiasan sepuasnya." Jubair bin Mut'im, tuan dari Wahsy, juga menjanjikan hal yang sama, karena Hamzah juga telah membunuh paman Jubair di Badr. Bagi Wahsy, ini adalah tawaran sekali seumur hidup. Ia tidak peduli pada perang antara Quraisy dan kaum muslimin. Fokusnya kini terkunci pada satu target demi kemerdekaannya. Pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah,
pasukan raksasa Quraisy bergerak menuju Madinah. Hindun binti Utbah tidak tinggal di Mekah. Ia memimpin sekelompok wanita bangsawan Quraisy, termasuk istri-istri para pemimpin lainnya, untuk ikut ke garis belakang pertempuran. Peran mereka bukanlah untuk berperang, melainkan sebagai unit psikologis. Mereka membawa rebana dan bersiap menyanyikan syair-syair perang. Tujuan mereka dua. Pertama, untuk membakar semangat kaum pria dengan mengingatkan mereka pada kehormatan wanita-wanita mereka. Kedua, untuk mencela dan mempermalukan siapa saja yang berani berpikir untuk mundur atau lari dari pertempuran. Kehadiran Hindun di medan perang Uhud adalah bukti betapa dalam dendam pribadi telah menguasai seluruh logika perang tersebut. Pertempuran Uhud pun meletus. Awalnya kaum muslimin yang hanya berkekuatan 700 orang berhasil mendesak pasukan Quraisy. Hamzah, sang singa Allah, mengamuk di jantung pertahanan musuh, menebas para pembawa bendera Quraisy satu persatu. Ia bertarung laksana singa yang terluka, tidak ada yang berani mendekatinya. Di garis belakang, Hindun dan para wanita Quraisy memukul rebana mereka dengan tempo yang cepat, menyanyikan syair provokatif yang terkenal. Kami adalah putri-putri Torik. Kami berjalan di atas permadani. Jika kalian, pasukan Quraisy, maju, kami akan memeluk kalian erat. Dan jika kalian mundur, kami akan meninggalkan kalian. Meninggalkan kalian dengan penuh kebencian. Teriakan mereka bercampur dengan denting pedang, menambah suasana riuh dan brutal di lembah Uhud. Di tengah kekacauan itu, Wahsy tidak ikut bertempur. Sesuai instruksi Hindun, ia hanya mencari satu orang. Dari balik sebuah batu besar, ia mengintai Hamzah. Aku melihat Hamzah, kata Wahsy kelak menceritakan kisahnya. Ia seperti unta kelabu yang perkasa, membabat orang di kiri dan kanannya. Wahsy menunggu dengan sabar. Ketika Hamzah sedang sibuk berduel dengan prajurit lain, Wahsy melihat celah. Ia mengayunkan lembingnya, menimbangnya sejenak, lalu melemparkannya dengan sekuat tenaga. Lembing itu melesat, menembus udara, dan menghunjam telak di bagian bawah perut Hamzah, tembus hingga ke bagian belakang. Hamzah sempat berusaha berbalik dan menerjang ke arah Wahsy, namun ia rubuh. Sang singa Allah telah gugur sebagai syahid. Wahsy segera mengambil lembingnya dan bersembunyi, menjauh dari pertempuran. Baginya, tugasnya telah selesai, ia telah bebas. Ketika pertempuran berbalik arah akibat kelalaian pasukan pemanah muslim yang meninggalkan pos mereka, dan kaum muslimin tercerai-berai, Hindun binti Utbah akhirnya mendapatkan kabar yang ia tunggu. Hamzah telah tewas. Dalam euforia kemenangan dan kebencian yang buta, ia berlari ke medan perang, mencari jasad orang yang paling dibencinya itu. Apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu adegan paling mengerikan dalam sejarah. Hindun berdiri di atas jasad Hamzah yang mulia. Ia tidak puas hanya dengan kematian. Ia melakukan mutslah terhadap mayat Hamzah. Ia memotong hidung dan kedua telinga Hamzah. Tidak berhenti di situ, ia merobek dada sang syahid, tangannya meraih dan mengeluarkan jantung atau hati, sebagaimana disebut dalam banyak riwayat sebagai kabid paman Nabi itu. Dengan amarah yang tak terkendali, ia mencoba mengunyah organ tersebut mentah-mentah. Namun atas kehendak Allah, ia tidak mampu menelannya dan memuntahkannya kembali. Ia kemudian membuat kalung mengerikan dari telinga dan hidung para syuhada muslim, memakainya dengan bangga. Tindakan biadab ini, memakan hati, menjadi cap abadi bagi Hindun, puncak dari kegelapan jahiliyah yang menaunginya. Pasukan Quraisy kembali dari Uhud dengan perasaan campur aduk. Secara teknis, mereka telah memenangkan pertempuran di lapangan. Mereka berhasil memukul mundur kaum muslimin dan membunuh banyak tokoh penting, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib.
Hindun binti Utbah kembali sebagai simbol kemenangan dendam. Ia telah memenuhi sumpahnya. Ia membebaskan Wahsy dan ia kembali ke Mekah dengan piala mengerikan yang ia buat dari telinga dan hidung korbannya. Ia dan para wanita Quraisy merayakan apa yang mereka anggap sebagai pemulihan kehormatan mereka yang hilang di Badar. Namun, di balik euforia itu, ada kenyataan pahit yang tidak bisa diabaikan. Tujuan utama perang, untuk menghancurkan komunitas Muslim di Madinah dan membunuh Rasulullah SAW telah gagal total. Nabi masih hidup dan Madinah masih berdiri kokoh. Kemenangan Hindun adalah kemenangan pribadi yang brutal, tetapi secara strategis, Uhud bukanlah akhir dari Islam, melainkan hanya jeda dalam pertempuran. 2 tahun kemudian, pada tahun ke-5 Hijriah, kaum Quraisy memutuskan untuk menuntaskan pekerjaan ini sekali dan untuk selamanya. Dipimpin oleh Abu Sufyan, mereka mengorganisir sebuah koalisi militer terbesar yang pernah dilihat Jazirah Arab, yang dikenal sebagai Al-Ahzab alias pasukan sekutu. 10.000 prajurit, gabungan dari Quraisy, kabilah-kabilah Yahudi yang terusir dari Madinah, dan suku-suku gurun lainnya, bergerak untuk mengepung Madinah. Hindun binti Utbah sekali lagi berada di antara pasukan itu. Hatinya masih dipenuhi kebencian dan keyakinan bahwa kali ini berhala-berhala mereka akan memberikan kemenangan mutlak. Ia tidak lagi memiliki dendam pribadi yang spesifik, tetapi kini perjuangannya adalah perjuangan ideologis. Mempertahankan supremasi paganisme Quraisy atas ajaran tauhid yang dibawa Rasulullah SAW. Namun harapan mereka sirna ketika tiba di perbatasan Madinah. Alih-alih medan terbuka, mereka disambut oleh sebuah parit raksasa atau khandak yang mustahil dilewati oleh pasukan kavaleri dan infanteri mereka. Ini adalah taktik perang Persia yang brilian, diusulkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Pengepungan yang mereka rencanakan berubah menjadi kebuntuan yang memalukan. Selama hampir sebulan, pasukan koalisi raksasa itu tertahan di luar Madinah, hanya bisa saling melempar panah. Cuaca dingin yang ekstrim, menipisnya logistik dan konflik internal di antara pasukan sekutu mulai menggerogoti moral mereka. Hindun dan Abu Sufyan hanya bisa menyaksikan dari kejauhan saat impian mereka untuk menghancurkan Madinah terkubur di parit tersebut, sebelum akhirnya Allah Azza wa Jalla mengirimkan badai angin yang dahsyat, yang memporak-porandakan tenda-tenda mereka, memadamkan api, dan memaksa mereka mundur dalam kekacauan. Kekalahan di Perang Khandaq adalah titik balik yang sesungguhnya. Itu adalah akhir dari superioritas militer Quraisy. Mereka telah mengerahkan kekuatan terbesar mereka dan gagal total bahkan untuk menyentuh musuh. Sejak saat itu, inisiatif perang sepenuhnya beralih ke tangan kaum muslimin. Setahun kemudian, pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW melakukan langkah yang mengejutkan. Beliau memimpin 1.400 Muslim menuju Mekah, bukan untuk berperang, melainkan untuk melaksanakan ibadah umroh, hanya dengan membawa pedang dalam sarungnya sebagai senjata musafir. Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan panik dan menghadang mereka di sebuah tempat bernama Hudaybiyah. Bagi Hindun dan faksi garis keras, ini adalah kesempatan untuk membantai mereka. Namun, yang terjadi adalah negosiasi. Negosiasi itu berujung pada perjanjian Hudaybiyah. Di atas kertas, perjanjian 10 tahun ini tampak menguntungkan Quraisy. Kaum muslimin harus kembali ke Madinah tahun itu, dan baru boleh umroh tahun itu depan. Dan jika ada orang Quraisy yang lari ke Madinah dan masuk Islam, maka ia harus dikembalikan. Sementara jika ada Muslim yang murtad dan lari ke Mekah, maka ia tidak akan dikembalikan. Banyak sahabat Nabi yang merasa terhina dengan syarat-syarat ini.
Namun, bagi Abu Sufyan yang seorang pragmatis, perjanjian ini adalah kelegaan. Bagi Hindun, ini mungkin terasa seperti pengkhianatan terhadap perjuangan mereka. Apa yang tidak disadari oleh Hindun dan para pagan Mekah adalah bahwa perjanjian ini merupakan kemenangan strategis terbesar bagi Islam. Gencatan senjata ini menghentikan perang dan secara resmi mengakui eksistensi negara Madinah. Selama masa damai yang singkat itu, Islam menyebar lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya. Orang-orang mulai melihat Islam bukan sebagai ancaman perang, tetapi sebagai sebuah sistem kehidupan. Beberapa petarung terhebat Quraisy yang sebelumnya menjadi andalan Abu Sufyan dan Hindun, seperti Khalid bin Walid dan Amr bin Al-Ash, justru menggunakan masa damai ini untuk pergi ke Madinah dan memeluk Islam. Fondasi paganisme Mekah mulai retak dari dalam. Hindun kini hanya bisa menyaksikan dengan frustrasi saat satu persatu kawan berbalik menjadi lawan. Puncaknya adalah ketika sekutu Quraisy, Bani Bakr, secara bodoh melanggar perjanjian dengan menyerang sekutu Muslim, Bani Khuza'ah. Pelanggaran fatal ini telah membatalkan perjanjian Hudaibiyah. Abu Sufyan sadar akan konsekuensinya, bergegas ke Madinah untuk bernegosiasi, namun ditolak. Ia kembali ke Mekah dengan tangan hampa dan berita buruk. Muhammad SAW sedang mempersiapkan pasukan. Kali ini, Mekah tidak lagi punya kekuatan untuk melawan. Hindun binti Utbah, wanita yang dulu di puncak kekuasaan, kini mendapati dirinya terkepung di kotanya sendiri, menunggu kedatangan pasukan yang dulu begitu ia benci. Pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Jazirah Arab menahan napas. 10.000 tentara Muslim yang disiplin bergerak dari Madinah menuju Mekah. Ini bukan lagi pasukan kecil seperti di Badr atau pasukan defensif seperti di Uhud. Ini adalah kekuatan yang tak terhentikan dan tujuannya adalah jantung paganisme. Di Mekah, kepanikan melanda. Abu Sufyan sebagai pemimpin tahu bahwa perlawanan adalah kesia-siaan yang akan berujung pada pertumpahan darah di Tanah Suci. Dalam sebuah pertemuan dramatis di luar kota, ia akhirnya menyerah pada kebenaran yang tak terhindarkan dan memeluk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Ketika ia kembali ke Mekah sebagai seorang Muslim, ia berteriak di depan Ka'bah, "Wahai kaum Quraisy, Muhammad telah datang dengan kekuatan yang takkan mampu kalian lawan. Siapapun yang masuk ke rumahku, dia aman. Siapapun yang menutup pintunya, dia aman. Siapapun yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman." Bagi Hindun binti Utbah, proklamasi suaminya adalah sebuah pengkhianatan terbesar. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa pria yang selama ini memimpin perlawanan kini telah tunduk. Dalam kemarahan terakhirnya yang membuncah, diriwayatkan bahwa ia berlari keluar, mencengkeram janggut Abu Sufyan di depan umum, dan berteriak kepada orang-orang Mekah, "Bunuh dia! Pemimpin macam apa ini? Sungguh buruk pelindung kaum ini." Ia mencoba membangkitkan sisa-sisa semangat perlawanan, namun tidak ada yang mendengarkannya. Realitas telah menampar mereka semua. Era Quraisy telah berakhir. Pasukan Muslim memasuki Mekah dari berbagai penjuru, hampir tanpa perlawanan. Hindun, yang namanya masuk dalam daftar orang-orang yang berpotensi dihukum mati karena kejahatan perangnya, lari dan mengunci diri di dalam rumahnya, diliputi ketakutan dan kebencian saat ia mendengar suara takbir menggema di seluruh penjuru Mekah. Dari dalam rumahnya, ia mendengar riuh rendah di luar. Ia mendengar suara Rasulullah SAW yang agung saat beliau bertawaf. Puncaknya adalah ketika beliau berdiri di depan berhala terbesar yang selama ini disembah Quraisy, Hubal, berhala yang sama yang diagungkan Abu Sufyan di Uhud. Dengan tongkat di tangannya, Rasulullah SAW menunjuk berhala-berhala itu satu persatu sambil membacakan firman Allah,
Azza wa Jalla dari surah Al-Isra, ayat 81. Katakanlah, kebenaran telah datang dan kebatilan telah sirna. Sungguh, kebatilan itu pasti sirna. Satu persatu, patung-patung berhala yang mengelilingi Ka'bah itu ambruk tersungkur. Bagi Hindun, suara jatuhnya berhala-berhala itu laksana dentuman palu yang meruntuhkan seluruh fondasi kehidupannya. Semua yang ia perjuangkan, semua yang ia yakini, semua dewa yang ia sembah untuk membalaskan dendamnya, kini hancur lebur, terbukti tidak berdaya. Dalam beberapa hari setelah pembebasan Mekah, Hindun hidup dalam ketakutan. Ia menyaksikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengampunan umum yang luar biasa. Bahkan musuh-musuh bebuyutannya dimaafkan. Namun, ia merasa dosanya berbeda. Ia bukan hanya memerangi Nabi, tapi ia juga telah memutilasi jasad paman yang paling beliau cintai. Dalam pergolakan batin yang hebat, ia melihat bahwa tidak ada lagi tempat untuk lari. Satu-satunya kekuatan yang nyata di Jazirah Arab kini adalah kekuatan tauhid. Dengan hati yang berat, antara takut akan hukuman dan mungkin secercah kesadaran baru, ia memutuskan untuk mengambil risiko. Ia tidak punya pilihan selain menghadap langsung kepada sang Nabi. Namun rasa malu dan takutnya terlalu besar. Ia pun menutupi wajahnya dengan cadar tebal, sehingga tidak ada yang bisa mengenalinya. Lalu ia bergabung dengan rombongan wanita-wanita Quraisy lainnya yang hendak berbaiat atau bersumpah setia kepada Rasulullah. Rombongan wanita itu, termasuk Hindun yang menyamar, akhirnya duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Sofa. Nabi pun mengambil sumpah setia mereka. Beliau bersabda, "Aku mengambil baiat kalian bahwa kalian tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun." Para wanita itu setuju. Beliau melanjutkan, "Dan bahwa kalian tidak akan mencuri." Tiba-tiba, Hindun dari balik cadarnya tidak bisa menahan diri. Dengan nada yang masih menyisakan sedikit sifat lamanya, ia menyela, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang pria yang kikir. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku. Apakah aku berdosa jika aku mengambil secara diam-diam dari hartanya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengenali suaranya, menatapnya, dan bertanya dengan tenang, "Dan engkau, apakah engkau Hindun binti Utbah?" Seluruh ruangan hening jantung Hindun serasa berhenti berdetak. Penyamarannya terbongkar di hadapan orang yang paling ia takuti. Ini adalah momen penentuannya. Dengan suara gemetar, ia menjawab, "Benar, wahai Rasulullah, maka maafkanlah apa yang telah berlalu, semoga Allah mengampuniku." Sungguh di luar dugaan, Nabi tidak marah. Beliau tidak mengungkit masa lalu. Beliau justru tersenyum dan menjawab pertanyaannya tadi dengan penuh kearifan. "Ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf." Hati Hindun luruh. Beliau kemudian melanjutkan baiat, "Dan bahwa kalian tidak akan berzina." Sekali lagi, Hindun menyela, "Wahai Rasulullah, apakah wanita merdeka boleh berzina?" Para sahabat menahan tawa melihat tingkah wanita ini, namun Nabi tetap sabar. Beliau melanjutkan, "Dan bahwa kalian tidak akan membunuh anak-anak kalian." Hindun terdiam, teringat tradisi jahiliyah. Akhirnya Nabi sampai pada poin yang paling sensitif, "Dan bahwa kalian tidak akan membuat-buat kebohongan ataupun fitnah di antara kalian, dan tidak akan mendurhakaiku dalam perkara yang ma'ruf." Hindun binti Utbah, sang pemakan hati paman Nabi, akhirnya mengucapkan syahadat. Ia pulang ke rumahnya, mengambil kapa, dan menghancurkan berhala yang ada di rumahnya sambil berkata, "Sungguh, selama ini aku telah tertipu olehmu."
Keislaman Hindun binti Utbah bukanlah sebuah kepura-puraan yang didorong oleh rasa takut semata. Itu adalah sebuah transformasi total yang menancap hingga ke lubuk hatinya wanita, yang dulu menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai target kebencian utamanya kini telah berbalik 180 derajat. Setelah baiatnya yang penuh haru pada saat Fathu Makkah, Hindun binti Utbah pulang ke rumahnya dengan hati yang telah berubah. Wanita yang dahulu menaruh kebencian mendalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kini merasakan kedamaian dalam cahaya Islam. Ia menyesali permusuhan masa lalunya dan mengakui sendiri betapa hatinya kini terikat pada kebenaran yang dibawa Nabi Api. Kebencian yang dulu membara kini padam, digantikan oleh cahaya iman yang menuntunnya kepada ketaatan dan kerendahan hati. Ia yang dulu memimpin wanita Quraisy menyanyikan syair provokasi di Uhud, kini menjadi seorang sahabiah, sahabat wanita, yang tunduk pada syariat. Perubahan ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sosial. Hindun, dengan kepribadiannya yang kuat dan vokal, tidak menjadi seorang muslimah yang pendiam di belakang layar. Ia mempelajari Islam dengan cepat. Ia yang dulu dikenal karena kesombongan bangsawannya, kini belajar tentang kesetaraan di hadapan Allah. Hubungannya dengan suaminya, Abu Sufyan, juga memasuki babak baru. Mereka kini dipersatukan dalam ikatan akidah yang sama. Rumah yang dulu menjadi pusat konspirasi melawan Islam, kini menjadi rumah seorang sahabat Nabi. Kepribadian Hindun yang kuat, disiplin, dan pemberani ini pula yang ia wariskan kepada putranya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah yang kelak menjadi salah satu penulis wahyu, seorang gubernur yang ulung, dan akhirnya menjadi khalifah pendiri dinasti Umayyah, tumbuh di bawah asuhan seorang ibu yang memiliki kemauan baja. Setelah masuk Islam, kemauan baja itu ia arahkan untuk mendidik putranya dalam naungan Islam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun ke-11 Hijriyah, dunia Islam terguncang hebat. Banyak kabilah Arab yang baru masuk Islam di tahun-tahun terakhir kehidupan Nabi memutuskan untuk murtad, menolak membayar zakat, atau mengikuti nabi-nabi palsu. Ini adalah era perang Riddah, perang melawan kemurtadan. Di masa kritis ini, Hindun dan Abu Sufyan yang merupakan mu'allaf yang baru masuk Islam pasca Fathu Makkah menunjukkan kesetiaan mereka. Sementara banyak tokoh bangsawan Arab goyah, keluarga Abu Sufyan tetap kokoh dalam barisan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Mereka membuktikan bahwa keislaman mereka bukan hanya di bibir, tetapi telah menghunjam kuat, siap membela agama baru mereka dari ancaman perpecahan internal. Namun, pembuktian terbesar dari transformasi Hindun binti Utbah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu, imperium Muslim yang baru berkembang berhadapan langsung dengan kekuatan superpower dunia, Kekaisaran Romawi Bizantium. Pertempuran terbesar dan paling menentukan dalam sejarah penaklukan Syam, Suriah, Yordania, Palestina adalah Perang Yarmuk pada tahun ke-15 Hijriah. Kaum muslimin dengan kekuatan sekitar 40.000 prajurit harus menghadapi pasukan Romawi yang diperkirakan berjumlah 6 kali lipat, sekitar 240.000 tentara. Abu Sufyan yang saat itu sudah berusia lanjut, ikut serta dalam jihad ini bersama putranya, Yazid bin Abi Sufyan. Dan di barisan belakang, bersama para wanita lainnya, turut serta Hindun binti Utbah. Di Yarmuk, peran Hindun bukanlah sekadar merawat yang terluka. Ketika pertempuran mencapai titik paling kritis, di mana sayap kanan pasukan Muslim mulai terdesak mundur oleh gempuran kavaleri Romawi yang masif, beberapa tentara Muslim mulai goyah dan berlari mundur ke arah kamp wanita. Disinilah Hindun yang lama bangkit kembali, namun kini dengan seruan tauhid.
Ia dan para wanita muslimah lainnya tidak menyambut para suami dan saudara mereka yang mundur dengan air mata. Mereka mengambil tongkat-tongkat tenda dan batu, lalu maju menghadang para prajurit itu. Hindun sendiri berteriak dengan suara lantangnya yang khas. "Wahai kaum muslimin, hendak kemana kalian lari? Apakah kalian lari dari Allah dan surganya? Lihat, orang-orang Romawi itu di sana, kembalilah bertempur." Diriwayatkan ia bahkan memukul kuda suaminya sendiri, Abu Sufyan, saat melihatnya tampak ragu. "Mau kemana engkau, wahai putra Harb? Kembalilah ke medan perang." Semangat yang ditunjukkan Hindun dan para wanita Yarmuk ini berhasil membakar kembali adrenalin dan rasa malu para prajurit muslim. Mereka yang tadinya mundur, kini berbalik arah dengan kegigihan baru dan kembali menerjang jantung pasukan Romawi. Pertempuran Yarmuk akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin dengan kemenangan yang gemilang. Sebuah kemenangan yang menghancurkan tulang punggung kekuatan Romawi di Syam. Selamanya Hindun binti Utbah, wanita yang di perang Uhud menyanyikan syair jahiliyah untuk membela berhala. Kini di perang Yarmuk meneriakkan takbir untuk membela panji Allah Azza wa Jalla. Ia telah bertransformasi dari seorang provokator kesyirikan menjadi seorang mujahidah alias pejuang wanita di jalan Allah. Hindun binti Utbah radhiyallahu anha wafat beberapa tahun kemudian pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, menurut sebagian riwayat, bertepatan dengan hari wafatnya Abu Quhafah, ayah dari Abu Bakar Ash-Shiddiq. Kisah hidupnya adalah bukti paling kuat bahwa hidayah adalah hak mutlak Allah Azza wa Jalla. Ia menempuh perjalanan dari titik tergelap jahiliyah sebagai wanita pemakan hati paman Nabi, menjadi seorang sahabiah Nabi yang mulia, yang mengabdikan sisa hidupnya untuk agama yang dulu paling ia benci. Kisah Hindun binti Utbah radhiyallahu anha adalah bukti abadi bahwa hidayah sepenuhnya berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Ia mengingatkan kita bahwa sekelam apapun masa lalu seseorang, sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan, pintu ampunan Allah tidak pernah tertutup bagi mereka yang tulus mencarinya. Perjalanan Hindun dari Aqilatul Akbad, wanita yang pernah dikuasai dendam, menjadi seorang sahabiah mulia yang tunduk pada kebenaran, adalah cermin tentang betapa rahmat Allah mampu menundukkan hati yang paling keras sekalipun. Semoga kisah ini meneguhkan keyakinan kita bahwa tak ada dosa yang lebih besar dari rahmat Allah Azza wa Jalla, dan tak ada masa lalu yang tak bisa diterangi oleh cahaya hidayah. Semoga kisah ini bermanfaat untuk seluruh penonton channel kami. Insya Allah kami akan terus menyajikan kisah-kisah Islami menarik lainnya.